Halo, selamat berjumpa kembali di Netrindo Trader ya. Kali ini kita akan bahas mengenai pergerakan gold di minggu ini ya. Nah, ini ketika kita gunakan indikator gratis dari MQL5 yang saya download itu mengenai harmonic pattern ya. Nah, ini ternyata akurat ya. Jadi benar ternyata. Jadi membentuk pola butterfly, kemudian dia sudah menyusun sebuah trading plan di mana sell-nya di 1873, stop loss-nya di 1874,56. Jadi sangat-sangat akurat ya. Artinya tepat ternyata sampai ke TP3 ya. Nah, malah di sini ada area beli, harusnya kita bisa beli di sini, namun di breakout ya, area ini di breakout ya. Jadi ini tidak menjadi sebuah patokan lagi untuk kita beli ya. Nah, kalau secara daily ya, jadi harmonic pattern ini setiap time frame itu beda-beda ya. Ini kalau di time frame 1 jam berbentuk butterfly, kemudian di H4 malah berbentuk gartley ya. Gartley ini tapi ini lebih dulu terbentuk ya. Dan ini juga akurat ternyata terbentuk dan berhasil sampai TP3 ya. Jadi tipis sekali ya stop loss-nya ya. Antara buy dengan stop loss sangat-sangat tipis, sehingga risk reward ratio-nya ini sangat tinggi ya. Jadi bisa 1:3 malah ya. Nah, ini kelebihan dari indikator harmonic pattern ini ya. Jadi kita nggak usah capek-capek untuk analisis, langsung dia bisa mengetahui kemana arah pasar. Cuma kemarin saya amati memang ketika time frame yang paling bagus adalah yang tingkat win-nya lebih tinggi itu di H1 dan H4 ya. Nah, cuma ya kita nunggunya lama untuk terbentuk pola ya. Sekarang dia sudah terbentuk dan sudah TP3, jadi kita nggak trading gitu ya, kita nunggu lagi pola yang ada ya. Kalau secara daily ya, ini kemarin itu terbentuk pola ini ya, pola Gateway di daily ya. Nah, cuma dia belum nyampe ke TP3 ya. Di sini dia masih bisa ke TP1 ya. Kalau kita buy sesuai arahan ini di 1824 itu harusnya sudah floating profit ya. Nah, mungkin di TP1 kita bisa close sepertiganya gitu ya. Kemudian kita tunggu sampai ke TP2 kalau ini benar-benar akurat analisa. Nah, pertanyaannya apakah gold bisa ke TP3 ya, kembali dia naik gitu. Itu mungkin tergantung dari rilis berita secara fundamental ya. Nah, ini setelah tanggal 4 Juni kemarin itu non-farm viral itu hijau, datanya artinya bagus, sehingga membuat proyeksi ekonomi itu lebih bagus gitu ya. Sehingga mungkin the Fed menjadi sebuah artinya berani untuk menaikkan suku bunga. Kalau itu dinaikkan pasti lebih kencang turunnya gold. Suku bunganya di bulan Juli itu direncanakan untuk naik ya. Kalau beneran terjadi ya itu bisa membuat gold itu menjadi turun lebih drastis lagi. Nah, ini di daily ya. Nah, itu kalau gunakan pola-pola harmonic pattern menggunakan, memang kadang-kadang membingungkan juga karena setiap time frame beda-beda dia. Misalnya ini weekly ya, dia weekly malah bisa turun sampai ke TP3 1687 gitu ya, membentuk pola gateway, bearish gateway ya. Monthly-nya malah ya lebih ekstrem lagi, bisa ke TP3 nya diprediksi bisa ke 1163 harga gold ya. Namanya juga analisis ya, nggak ada 100% benar, tapi yang paling sering paling bagus itu di H1 dan H4 sih ya. M30 menit juga bisa sih ya, jadi lebih cepat kita dapat polanya ya. Yang penting selalu pakai stop loss, dan ini stop lossnya sedikit-sedikit ya. Ya, oke, itu kalau gunakan analisis strategi harmonic pattern dan langsung indikator gratisan ya. Ya, kita secara manual untuk prediksi gold di minggu ini ya. Nah, kalau kita pengen buy ya, mungkin kita bisa tunggu di area di sini ya, ini time frame 4 jam. Kita bisa tunggu di area di sini.
area ini untuk nge-buy ya. Jadi mungkin itu rekomendasinya, sehingga risk reward ratio-nya juga kecil. Stop loss-nya kita taruh di sini ya, jadi ini risk reward ratio-nya jadi 1:6 ya, atau mungkin bisa diperkecil dari sini sampai di sini aja gitu ya. Ini juga risk reward ratio-nya 4 ya, 1:4. Nah, kita bisa buy nanti setelah dia menyentuh area ini. Kalau ini di break maka ya udah, maka dia bisa terjun lebih dalam. Ya mungkin itu ya untuk gold di minggu ini ya. Kalau kita lihat analisa weekly gitu ya, di time frame weekly, pola yang terbentuk memang pola bearish ya. Jadi sepertinya ada doji ya minggu kemarin. Nah ini kalau ini close-nya di minggu ini di bawah dari low-nya atau di sini ya, maka kemungkinan lebih dalam turun ya. Atau jangan-jangan ini bisa melanjutkan kenaikan di minggu ini, bisa menuju area di sini gitu misalnya 1890-an. Kalau daily ya itu masih terlihat bearish ya. Ya ini dia, kita lihat bearish, ini ada cover polanya, dan ini adalah bearish engulfing ya, turun sempat kemudian naik membentuk dark cover lagi ya. Nah sekarang kita lihat di sini gimana polanya akhir hari ini ya. Apakah dia turun ke sini kemudian membentuk doji atau membentuk pin bar gitu ya, bisa jadi indikator untuk melanjutkan kenaikan. Ya mungkin itu saja menjadi prediksi untuk gold ya di minggu ini ya. Kalau kita buy, kalau saya pasti menunggu di area ini untuk mengurangi risiko ya, kita buy di sini nanti ya. Jadi sesuai dengan ini ada pin apa namanya, bullish engulfing. Jadi bullishnya ini sangat terkonfirmasi bahwa banyak buyer di sini gitu ya. Kemungkinan gold akan menyentuh ini dulu, baru dia akan membentuk area seperti ini ya. Jadi ada signifikan buyer yang akan masuk ketika sudah menyentuh area ini. Kalau tidak ya kita kena stop loss. Jadi yang penting sudah terukur ya, sesuai dengan kemampuan dan juga ketahanan mental kalian untuk menerima risiko ya. Jadi intinya adalah kita siap dengan risiko sejak kita entry pasar, ya udah selesai gitu. Jadi tidak perlu lagi dipikirkan terlalu matang ya. Yang penting sudah tahu di mana stop loss, target profit di mana gitu. Risk reward ratio yang ditetapkan harus konsisten segitu ya, pasti hasil akhirnya adalah profit. Oke, sekian dari saya untuk gambaran gold ya secara teknikal. Jadi ada dua, jadi gunakan harmonic pattern yang sudah terinstall indikator secara gratis. Tutorialnya ada di video, nanti saya selipkan di deskripsi atau mungkin di pojok kanan, nanti kalian bisa klik. Kemudian yang paling penting adalah menjaga risk reward ratio atau punya trading plan di mana stop loss, di mana target profit gitu ya. Oke, sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan atau mungkin yang ditanyakan atau mau sharing-sharing ya, jadi yang saya nggak pernah merasa bahwa saya itu lebih pintar dari yang lain gitu. Jadi saya juga masih tahap belajar, karena proses trading itu adalah selalu aja ada perubahan gitu. Jadi dengan kita sharing, kemudian membaca buku yang banyak, membaca berita, jadi kita bisa tahu pengetahuan yang lebih update lah untuk pergerakan dari mata uang, kemudian gold juga ya. Jadi saya juga punya grup Telegram, kalian bisa gabung melalui grup Telegram melalui link yang saya taruh di deskripsi. Kemudian kalian juga bisa memilih broker rekomendasi saya. Jadi saya sudah mereview satu broker, yaitu broker Sigmil. Kalau saya sudah melakukan trading di sana, sudah artinya spreadnya itu sangat rendah ya, spreadnya sangat rendah. Kalau pengen broker yang jelas sudah ada kantornya, kita lihat langsung kantornya gitu ya, nanti kita pilih broker lokal. Broker lokal terbaik itu adalah, kalau menurut saya ya secara pribadi, nah itu bisa pilih Monex Investindo, yaitu cabangnya ada di mana-mana ya. Jadi gampang kalau kita pengen belajar gitu ya, di sana dia sangat-sangat concern dengan edukasi, setiap minggu ada edukasi gratis dari PT Monex ya. Jadi itu kelebihannya dari broker lokal itu. Jadi
kalian tahu kantornya, ada keluhan apapun bisa langsung ke kantor, belajar juga bisa di sana ya. Nanti juga saya sertakan link cara daftar untuk broker lokal juga ya. Nanti saya akan review satu broker ini ya. Oke, mungkin itu aja penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi analisa saya itu bukanlah sebuah acuan untuk kalian trading, silahkan dibandingkan dengan analisis kalian. Kalau merasa cocok dengan analisis saya boleh digunakan ya. Tapi risiko ditanggung sendiri ya. Jadi saya cuma memberikan rekomendasi itu, tidak mengajak ya, tidak bermaksud mengajak. Jadi hanya memberikan gambaran saja, deskripsi saja gitu. Jadi keputusan ada di tangan kalian, jadi apapun yang terjadi itu adalah keputusan kalian. Jadi saya hanya memberikan pemahaman menurut versi saya gitu ya. Nah, kalau mau buy ya udah saya tunggu buy di sini, stop lossnya di sini gitu kan. 1826 sehingga risikonya lebih kecil. Kalau sekarang apakah mau buy gitu? Ya itu risikonya lebih tinggi ya. Kalau buy sekarang stop lossnya harus di sini gitu ya. Risk rewardnya masuk nggak ya sesuai dengan yang kalian inginkan gitu. Kalian harus punya manajemen risiko sendiri lah untuk trading ya. Jangan overload, tahu risk reward ratio, kemudian punya strategi, ya udah itu tinggal dijalankan saja. Tinggal melatih mental, kesiapan mental untuk disiplin sesuai dengan trading plan. Ya mungkin itu aja, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan Hetrindo Trader. Jangan lupa like, komen, kemudian share video ini, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.